Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Bedit? Terdengar suara saya? Oke, Alhamdulillah. dengar, dengar. Pak saudara Waalaikumsalam Muslim warahmatullahi wabarakatuh. terdengar? Kalau terdengar, jangan jempol. Alhamdulillah. Oke. Ada Pak Artopot, Pak Arpatonis, ada Mas Gusti Rizal, Bu Evi, Mas Rifki, ada Pak Ardian Denka juga. Alhamdulillah ada Mas Duyanto. Ya, alhamdulillah sudah 23 yang hadir. Oke, saya mulai. Perkenalkan. Oh ya, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih pada sebelumnya kita berserah dulu kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari kegelapan di mana zaman jahiliyah tidak ada ilmu hingga kita dibawa ke zaman yang terang benderang yaitu zaman ad-dinul Islam. Ya, insya Allah pertemuan kita kali ini pertemuan keempat yaitu membahas tentang kita di kelas lanjutan negosiasi ya, dan fokus membahas pembuatan set plan sederhana. Dan yang spesial pada hari ini kita kedatangan guru yang luar biasa, guru yang Syekh Properti, amin, bismillah, yaitu Pak Bedit Nana Sambodo yang akan mengisi materi pada malam hari ini. Dan alhamdulillah sudah 25 partisipan. Insya Allah. Oh ya, ini bagi yang ingin mendapat, alhamdulillah untuk terima kasih kepada saudara-saudara yang sudah berkontribusi ke pesantren properti. Insya Allah akan kami kirimkan link video rekamannya dan akan kami post ulang materinya supaya ingat, supaya bisa dibuka langsung melalui WhatsApp, supaya bisa langsung belajar melalui ponsel, tidak perlu buka folder yang ada di komputer. Insya Allah akan kami bagikan, dan bagi yang ingin mendapatkan rekamannya bisa langsung hubungi saya, admin Rofianto, yang ada di, ya biasanya promosi lah di grup kelas online. Oh ya, ini alhamdulillah ada Ibroh di ini baru kemarin Pak Bedit. Saya itu ciuman sama aspal. Alhamdulillah waktu Ramadan ini. Ya kemarin itu lagi mau benerin printer karena saya lagi ya teledor juga, saya ada pertigaan itu saya nerobos pakai Supra, lawannya Vario baru, ya masalah Mbak. Akhirnya memang dosa saya insya Allah mau ditebus oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak. Alhamdulillah dijahit ini. Oke, insya Allah udah makin ramai Pak, bisa insya Allah akan kita mulai ya Pak ya. Dan dengan mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai kelas lanjutan negosiasi pembuatan set plan sederhana pada malam hari ini. Kepada Pak Bedit Nana Sambodo, dipersilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah nih kita bisa bareng-bareng lagi. Saya ingin nyapa teman-teman dulu nih. Wah, ada Mbak Ibu Evi, Mas Hevi. Oke. Lumayan loh, rame ya, 27 orang ya. Alhamdulillah Pak. Tanpa publikasi ini, hanya chat-chat ini aja internal ya. Iya, sama grup khusus kelas. Grup khusus ya. 100 orang, ya udah. Baik. Untuk yang utama dan pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuat lagi menguatkan kita semua. Tuhan yang Maha Sehat lagi menyehatkan kita semua, dan Tuhan yang Maha Hebat yang terus menghebatkan kita semua. Kemudian sholawat
salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, Nabi kita semua yang terus memberikan bimbingannya dari dulu zaman yang serba gelap hingga sekarang zaman yang serba modern ini. Alhamdulillah. Bapak Ibu semua, terima kasih untuk Mas Rofi. Mas Rofi ini hebat ini. Terus belajar dan menjadi santri yang baik di Sentul gitu ya. Dan luar biasa sekali. Saya yang salutnya itu hafal Al-Quran dalam waktu yang tidak terlalu lama. Berapa Mas Rofi? 3 bulan ya? Alhamdulillah 10 bulan, Pak. Oh, 10 bulan. 10 iya. bulan ya. 10 bulan satu Quran ya, 30 juz ya. Kalau saya setengah, Pak, alhamdulillah. Oh, baru setengah. Setengah Tapi Quran. teman-teman ada yang full toh? Iya, alhamdulillah yang luar biasa. Teman-teman banyak yang full. Oh, oke. Kemudian terima kasih yang kami hormati Bapak Guru Bambang Nuruddin Hidayat yang terus memberikan bimbingan, memberikan teladan, memberikan panutan ke kita semua yang terus kita doakan semoga kesehatan, keberkahan, dan kehidupan yang terus baik untuk Bapak Guru Bambang Nuruddin Hidayat dan ilmunya terus berguna untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu semua, di malam hari ini kita akan berbicara mengenai set plan ya. Jadi kalau kita berbicara set plan, ini sebenarnya sebuah cuilan kecil gitu ya, cuilan kecil dari bisnis plan kita yang mau kita kembangkan dalam bisnis properti. Dan Bapak Ibu semua sudah betul malam ini hadir, luar biasa sekali bersama-sama belajar, karena dalam kondisi krisis seperti ini, COVID-19, maka minimal 2 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah bertahan, kemudian yang kedua menyiapkan setelah krisis ini akan seperti apa yang mau kita kerjakan. Maka kondisi bertahan tentu saja sudah beberapa kelas kita bahas bagaimana menyelamatkan cash flow, bagaimana penjualan kita terus baik, dan bagaimana supaya bisnis kita tetap bergulir. Kemudian kita juga perlu memikirkan setelah ini mau apa gitu kan. Karena memang kita yakin Allah itu kalau ada awal selalu ada akhir. Kita yakin bahwa pandemi ini cepat atau lambat akan berhenti kan gitu. Walaupun kemarin di TV One Rizal Ramli ngomong ini bisa 1 tahun sampai 1,5 tahun kalau pemerintahnya tidak semakin cakap, kemudian kita sebagai warga negara tidak disiplin. Maka dalam rangka kita menyiapkan setelah pandemi ini, yuk kita belajar sebanyak-banyaknya. Kita diskusi sebanyak-banyaknya sehingga nanti setelah belajar ini ketika semuanya normal kita lebih siap. Akan sangat merugi jika kita dalam kondisi seperti ini tidak nambah skill, tidak makin pinter atau tidak tambah ilmu kita, terutama dalam ketekunan kita, ilmu agama kita, dan juga ilmu dalam bisnis properti. Oke, saya ingin berbicara gini sebelum saya menginjak ke set plan. Yang perlu kita pahami adalah bahwa ini hanya pengantar sedikit. Nah, kita nanti akan banyak bagaimana kita berdiskusi, dan dengan diskusi tentu saja kita akan lebih mengeksplor kemauan teman-teman semua, keinginan Bapak Ibu semua dari materi yang akan kita bicarakan. Nah, Bapak Ibu semua, sebentar saya mau share. Terlihat Mas Rofi? Terlihat ya? Saya terlihat ya, Mas Rofi? Bisa, Pak. Bisa ya, terlihat ya? Alhamdulillah. Oke. Saya sebelum ke materi set plan, saya ingin mengingatkan ke Bapak Ibu semua bahwa dalam bisnis properti, dalam kita mengelola sebuah perusahaan developer properti, ada yang namanya kuasa business owner dan kuasa sistem, gitu ya. Jadi kita harus paham betul ini, sehingga kerja kita sebagai business owner, kita kan ini mau di drive pengusahanya kan gitu ya, pengusahanya, walaupun ya enggak masalah kita masih
Dirjen, direktur ijen gitu kan. Masih dirjen, direktur ijen, semuanya dikerjakan sendiri, tetapi perusahaan bisnis kita boleh kecil, tapi berpikir kita harus terus besar. Maka bagaimana supaya bisnis kita berpikir besar? Tentu saja kita harus menyiapkan. Maka ada namanya kuasa business owner, ada namanya kuasa sistem. Nah, sebagai kita pengusahanya, ini saya persepsikan kita pengusahanya gitu ya, sebagai business ownernya, ataupun gandok-gandok project manager ya enggak apa-apa, tetapi bukan pekerjanya, bukan karyawannya, maka saya posisikan teman-teman Bapak Ibu semua adalah business owner-nya. Nah, business owner tentu saja harus mengerjakan kerja-kerja yang efisien, kerja-kerja yang tepat sasaran, goal yang mau kita tuju. Tidak bisa semua saling tabrak, tidak bisa tidak tersistem sehingga kerja kita capek tetapi tidak efisien menemui goal kita. Maka dalam goal organisasi bisnis ada marketing tentu saja, ada teknik, ada finansial, ada SDM. Nah, kita nanti akan berbicara set plan ini sebenarnya secuil dari hal teknik kan gitu, hal teknik. Nah, 4 hal ini adalah kuasa sistem, Bapak Ibu. Kuasa sistem. Artinya apa yang dimaksud kuasa sistem adalah kerja-kerja eksekusi, kerja-kerja harian, kerja-kerja lapangan, sistemlah yang melakukan kita. Karyawan kita lah, tim kita lah yang mendrive itu semua, yang eksekusi kita semua. Nah, kita sebagai business owner adalah konseptual, konseptornya, drivingnya, tetapi tidak boleh terjun langsung. Nah, kalau terjun langsung, maka habis emosi, habis waktu, habis tenaga kita. Nah, kita sebagai business owner, berarti apa yang harus kita kerjakan untuk supaya efisien menuju goal organisasi bisnis? Maka kita itu harus fokus pada hal-hal yang legal, kepengurusan legal. Maka legal tanah itu dalam bisnis properti, mulai dari eksekusi tanah, kemudian ngurus perizinan, kemudian sampai terbit IMB, sertifikat pecah. Itu sebaiknya kita sendiri tahu dalam. Dan kita terjun, boleh misalkan didelegasikan ke notaris atau siapa, tapi kita pantau langsung, karena bisnis properti dalam hal legal ini tidak boleh salah. Gitu ya. Kita berbicara bahwa bisnis properti harganya selalu naik, cash flow, margin, dan sebagainya, tetapi kalau legalnya salah, buntung kita, kan gitu. Tidak banyak sekali kasus yang sering terjadi, salah akuisisi, salah kemudian melakukan perjanjian-perjanjian dengan pemilik tanah, salah berhubungan dengan masyarakat di sekitar proyek yang membuat bisnis properti kita gagal. Nah, maka legal ini mutlak menjadi kuasa bisnis owner. Harusnya nih yang nego dengan pemilik tanah memastikan, kemudian cek keperuntukan, kemudian ngurus ke notaris, memastikan ini bisa dipecah atau tidak, bisa pakai PT atau pakai skala pribadi. Hal-hal legalitas, itu kita harus terjun, hanyut, dan benar-benar tahu. Tidak boleh salah, Bapak Ibu semua. Nah, untuk hal-hal teknik, finansial, SDM, marketing, kita harus tahu secara konseptual. Kita harus tahu generalnya. Artinya, tetapi eksekusi itu harus kita drive kepada staf kita. Tidak boleh dalam hal marketing kita menerima chat pelanggan gitu ya, menghandle komplain, kemudian promosi sendiri, chatting WA, handle prospek, handle ini lah. Habis kita sebagai business owner. Tidak boleh kita mengurusi itu, tetapi strategi marketing kita harus paham, kita harus tahu. Ini mau segmennya di mana, kemudian targetingnya, kemudian kita mau bermain dalam apakah ini mau gathering, apakah ini mau strategi balio dan sebagainya. Itu secara konseptual kita harus paham, harus tahu, kita yang merumuskan dengan timlah eksekusinya. Begitu juga dalam hal set plan ini, dalam hal teknik set plan ini. Ini bagian terkecil. Yang ingin saya katakan adalah boleh teman-teman semua tidak mengerti itu set plan secara teknik detail. Artinya saya sendiri nggak bisa suruh gambar set plan, AutoCAD, kemudian rendering, kemudian Lumion dan sebagainya. Saya sendiri tidak paham, tidak mengerti itu. Tetapi
rambu-rambu untuk bikin set plan itu harus paham. Bagaimana membuat set plan yang menjual, yang diterima pasar, itu harus paham. Karena semuanya, kita ini kan berorientasi market, berorientasi pasar. Maka kita sebagai business owner, itulah yang kita mau drive kepada staf kita. Tetapi eksekusi, tetapi pelaksanaan, tetapi pengerjaan, ya harus di-delivery, harus ke staf kita, gitu ya. Jadi tidak perlu sibuk-sibuk, aduh materi set plan kita harus pinter ini, gambar dan sebagainya, tidak. Bapak Ibu harus tahu kisi-kisinya, bikin set plan yang menjual seperti apa, tapi tekniknya bisa kita delivery. Begitu juga finansial, tidak perlu kita bisa untuk misalkan sistem informasi keuangan atau laporan laba rugi, teknisnya kita kerjakan, itu kan, kemudian menerima order, menghitung laporan harian dan sebagainya. Tetapi kita harus paham finansial. Umpama staf kita menyodorkan, kita langsung bisa baca, gitu kan. Cash flow-nya berapa, kemudian ada stok berapa, uang masuk berapa, piutang berapa, utang berapa, laporan keuangan secara umum, laporan laba rugi dan neraca itu kita paham. Kita tahu secara konseptual, kita bisa menerjemahkan untuk strategi bisnis kita. Tapi pengerjaan, yuk jangan. Tetapi detail teknis, yuk jangan. Begitu juga dengan SDM. Maka sekali lagi, kita sebagai business owner, kuasa kita itu ada di legal, ini harus kita pastikan sendiri, kemudian di riset dan pengembangan, kemudian di partnership. 3 hal ini, yang itu harus kita concernnya ke situ. Nah, apa itu riset dan pengembangan? Jadi, seorang business owner itu harus berpikir setiap hari, what's better, gitu kan ya. Kemudian setelah what's better, what's next. Kemudian setelah what's next, what's new. Nah, itu. Jadi dalam menjalankan bisnis kita, ini desain kita sudah seperti ini, pengerjaan rumah kita sudah seperti ini. Apa yang bisa saya perbaiki? Apa yang ini akan menjadi lebih baik? Apa yang harus kita pikirkan dalam strategi marketing sehingga lebih menjual. Nah, itu business owner harus berpikir terus secara konseptual, kemudian didiskusikan dengan timnya. What's better? What's next? Setelah project ini, setelah bisnis ini, aku mau ngapain lagi nih? Setelah kemarin tahap 1 ini, aku mau ngapain lagi? What's next? What's new? Saya mau bikin project baru lagi di mana? Saya mau nahan lagi, nggak bikin lagi, dan sebagainya. Itu kuasa business owner. Kemudian juga partnership. Jadi kerjaan kita itu sebagai business owner seharusnya lebih banyak kongko gitu kan ya, lebih banyak ngopi dengan partnership kita untuk mencari peluang-peluang baru, untuk mencari hal-hal baru, opportunity baru. Nah, saya itu biasanya gini, ke kantor, pokoknya pagi saya review tugas-tugas teman-teman di kantor, kemudian memberikan beberapa pengarahan. Itu maksimal sampai jam 11 sampai jam 12. Setelah jam 12 sudah saya keluar, ketemu dengan teman-teman, ketemu dengan rekan bisnis, lobbying, pemilik tanah dan sebagainya. Tidak di kantor terus, di kantor hanya pagi ya loh saya. Maka itu kuasa kita. Kita harus mengembangkan partnership kita, jaringan baru kita, opportunity baru. Jangan sampai kita terjebak kepada hal-hal yang sebenarnya kuasa sistem, gitu. Itu dulu yang harus kita pahami. Jadi belajar kita di malam hari ini mengenai set plan adalah konseptualnya, kisi-kisinya. Kita tidak akan belajar AutoCAD, kita tidak akan belajar rendering dan sebagainya. Itu dulu yang penting untuk kita pahami. Baik, sebagai pengantar. Kemudian, Bapak Ibu semua, dalam menyusun visibility study dalam bisnis properti kita, itu kan ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, aspek pasar, gitu kan ya, sudah jelas. Kemudian aspek legalitas. Kemudian aspek teknis. Kemudian aspek perhitungan harganya, kelayakannya, finansialnya, secara finansialnya. Kemudian aspek sosialnya, bagaimana hubungan dengan lingkungan, dengan sekitar proyek dan sebagainya. Maka set plan ini bagian terkecil, secuil terkecil dari aspek teknis. Walaupun dia kecil, secuil dalam hal yang harus kita pikirkan, tetapi dia sangat signifikan menentukan
dari laku tidaknya, menjual tidaknya bisnis properti kita, perumahan kita. Karena dengan set plan yang tertata baik, terkonsep baik, kemudian dengan jadwal-jadwal pembangunan yang baik, tidak amburadul, tidak colong-colong, rapi, itu sangat membantu, bahkan hal yang utama untuk menunjang penjualan kita. Gitu kan ya. Kalau marketing itu adalah delivery bahwa produk kita ini bagus, tetapi teknik mendeliverinya, teknik menyampaikannya, teknik komunikasinya, tetapi sehebat apapun komunikasi, sehebat apapun marketing kita, kalau produknya sendiri tidak bagus, ya ini ibarat akar itu, ibarat pondasi, ya sebenarnya kita tidak kuat. Maka set plan ini salah satu pondasi untuk membuat proyek properti kita marketable, laku, terserap di pasaran. Nah, baik. Berarti kita berbicara visibility study dalam aspek teknis, dalam aspek set plan. Karena dalam kelas-kelas lain ya, mungkin kita akan, atau sebelumnya, kita sudah membahas mengenai misalkan aspek legalitasnya, misalkan pasarnya, atau harga jualnya, dan sebagainya. Oke, malam ini kita akan konsen pada aspek teknisnya. Nah, seperti yang di layar Bapak Ibu, pedoman membuat set plan, nah ini yang harus kita paham adalah pedoman, kisi-kisi, hal-hal umum, konseptualnya, mengenai teknis sekali lagi, kuasa sistem, bukan kuasa kita, business owner. Gitu ya. Oke. Maka yang pertama ada yang disebut KDB. Sebenarnya ini ilmu dasar dalam bisnis properti. Ilmu dasar yang saya yakin Bapak Ibu sudah paham. Tetapi perlu kita detailkan lagi, perlu kita diskusikan lagi. Jangan sampai hal-hal dasar ini yang menyebabkan kegagalan bisnis properti kita. Oke, yang pertama koefisien dasar bangunan, KDB gitu ya. Wah, nggak bisa coret-coret. Tetapi intinya begini, KDB adalah koefisien dasar bangunan yang diizinkan oleh Pemda untuk kita bangun, untuk kita bisa jual, kan gitu. Nah, setiap Pemda berbeda-beda mengenai KDB ini, tergantung Pemdanya masing-masing. Tetapi secara umum, biasanya secara umum itu kan 60-40. Artinya apa? 60% yang bisa terjual, kemudian 40% lah yang akan kita jadikan fasos, jalan dan sebagainya. Nah, KDB ini mengikat secara keseluruhan wilayah perumahan kita, 60-40 tadi, juga mengikat pada masing-masing kafling. Maksudnya gimana gitu kan? Oke, kalau keseluruhan set plan perumahan 60-40 tadi, maka berarti 60 terjual, 40 yang jadi fasum fasos. Atau 60 terbangun, 40 fasum kasos. Kemudian juga mengikat per unit kaflingnya. Maka kalau KDB kita 60-40, kemudian pecahan kafling kita misalkan 6-12-72 gitu kan ya, berarti berapa yang boleh dibangun? Berarti tipe maksimal berapa yang boleh kita jual, kan itu. Maka berarti tipe rumah yang boleh kita jual, yang boleh kita bangun adalah 60% kali 72. Ini dalam pecahan kaflingnya, 60% kali 72. Berapa itu? 7 kali 6 sekitar 42 meter persegi. Berarti apa? Kalau tanah kita 72, maksimal kita bisa bikin tipe 40 kan gitu. Rata-rata tipenya akan 3672 atau 4072. Tidak boleh 4572 karena sudah melebihi 60%. Gitu. Kecuali kalau mau dibikin 2 lantai. Ini kan landed, kita berbicaranya, maksud saya berbicara adalah 1 lantai dulu. Nah, kalau 2 lantai nanti ada namanya tinggi bangunan, kan gitu. Koefisien lantai bangunan ada lagi, KLB namanya. Nah, maka KDB ini adalah yang injek tanah gitu kan ya, yang tidak boleh terbangun. Sekali lagi berarti kalau pecahan kafling kita 72, KDB-nya 60%, maka tipe yang boleh kita bangun, yang boleh kita terjual, kalau dia tidak 2 lantai, 1 lantai berarti maksimal 40
meter persegi atau tipe 40. Bayangkan kalau kita tidak cek dulu ke Pemda setempat, KDB-nya berapa, kita tidak paham ini, maka kita seenaknya saja bikin tipe 5072, tidak 2 lantai, sudah terlanjur jualan, sudah terlanjur di booking konsumen, kemudian kita ajukan IMB-nya, kan tentu tidak keluar karena melanggar KDB. Nah, itu pentingnya. Kemudian ada namanya garis sepadan bangunan. Nah, garis sepadan bangunan ini adalah, misalkan kita mendirikan perumahan di jalan kabupaten, di jalan PU. Nah, kita harus cek ke Pemda itu. Nah, kita kan biasanya selalu cek ya, yang peruntukan, kemudian peruntukan itu akan keluar namanya advice planning. Nah, dalam advice planning itu sudah ada kisi-kisinya, aturan-aturannya dari Pemda mengenai KDB, GSB, GSS, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu ikuti itu. Nah, yang dimaksud GSB adalah jarak minimal bangunan perumahan kita boleh dibangun dekat dengan jalan itu berapa gitu ya. Misalkan GSB-nya 7 meter. Kalau jalan-jalan Pemda, jalan-jalan kabupaten biasanya 7 meter. Kalau jalan provinsi beda lagi, nanti ditanyakan. Kemudian bagaimana kalau jalan desa? Nah, kalau jalan desa ini biasanya tidak diatur dalam Pemda, tetapi kita bisa menyepakati itu di tingkat desa. Lebih baik juga kita undurkan. Nah, misalkan sekali lagi GSB-nya misalkan 7 meter. Berarti apa? 7 meter dari as jalan, biasanya dari as jalan, tapi dicek ke Pemdanya masing-masing mereka ngukurnya dari mana. Berarti kalau 7 meter dari as jalan, berarti harus kita undurkan rumah terdepan kita. Termasuk gate, termasuk pos sapam, termasuk gerbang dan sebagainya, berarti harus 7 meter dari as jalan. Itu paling luar, garis paling luar. Tidak boleh melebihi itu. Nah, kalau kita tidak cek, sudah bikin set plan-nya, asal bikin dan sebagainya, udah jualan dan sebagainya, ini kan ya kita menjadi mumet di belakang. Berikutnya GSS, Bapak Ibu, GSS. Nah, garis sepadan sungai. Nah, dalam garis sepadan sungai ini, misalkan nih, di belakang ada sungai di lokasi kita. Maka harus cek, ini sungai milik kabupaten atau milik aliran provinsi, gitu kan ya. Atau sebenarnya cuma drainase buangan air hujan punya desa. Nah, itu masing-masing ada garis sepadan sungainya. Sama seperti garis sepadan bangunan tadi, tetapi ini mengukur dari pinggir sungai, garis sepadan sungai. Misalkan kita sudah cek ke kabupaten, GSS-nya 12 meter misalkan, atau berapa, 3 meter, maka dari bibir sungai, biasanya dari bibir sungai, ya 12 meter tadi, atau 3 meter tadi, tidak boleh ada bangunan yang terjual. Gitu ya. Tidak boleh ada bangunan permanen. Biasanya ada beberapa kota, misalkan itu buat taman, buat jalan, masih bisa. Tetapi kalau mending kalau saya tak lepas, nggak ada yang buat jalan, nggak ada yang buat taman, nggak ada. Karena siapa tahu mereka kemudian bikin jalan inspeksi ke sungai gitu kan, kita yang repot. Gitu. Tidak, kalau saya tidak mau mengambil risiko. Toh, kalaupun itu dikeluarkan juga akan dibebankan ke harga jual kan, gitu kan. Ya tinggal apakah harga jualnya masih kompetitif atau tidak. Jadi jangan eman-eman ini. Waduh, ini hilang kena GSS sungai. Waduh, ini kafenya hilang buat garis sepadan bangunan. Gitu ya. Asal terencana dari awal, asal kita tahu dari awal, kita kan bisa membebankan harga jual. Tidak menjadi masalah. Proyek kita aman, IMB terbit, lancar semua. Tetapi kalau yang salah, yang repot adalah kita tidak paham dari awal, kita tidak cek ini ke Pemda dari awal, sehingga kita tidak merumuskan dalam harga jual, tidak dibebankan dalam harga jual, kemudian juga tidak terantisipasi sehingga kita jualan salah kepada kafling-kafling yang kena GSS. Nah, ini yang menjadi masalah. Oke, berikutnya kita juga harus memperhatikan bentuk lahan atau lebar depan. Bentuk lahan gitu ya. Nah, kalau kita bikin rumah
properti gitu kan. Berarti minimal itu kan ke belakang kaflingnya kan 10 ya, enak Pak ya, Bapak Ibu semua, kan 10 meter. 8 kali 10 misalkan gitu. Atau sebenarnya enak itu 12, 7 12, 8 12 gitu. Maka kalau misalkan kita ambil 12 minimal, ditambah jalan itu minimal harus 6. Ada saluran setengah meter kanan kiri, jalannya efektif 5 berarti. Ada beberapa daerah yang jalan 5 meter masih boleh. 5 meter, kemudian ada saluran kanan kiri setengah meter, jalannya efektif 4 meter. Kalau di daerah Bapak Ibu semua masih boleh, silahkan. Tetapi jika kita harus memikirkan kita bermain di segmen mana. Kalau segmennya rumah menengah ke atas, ya jalan harus lebar. Harus minimal ya 6 itu. Syukur 7, syukur 8. Kalau kita bermain di rumah-rumah subsidi, bolehlah misalkan jalannya cuma 5. Maka taruhlah jalannya 5. Kemudian rumahnya ke belakang 10. Berarti kan 10 ditambah 5, berarti 15. Maka lebar muka tanah itu minimal 15. Kalau itu kota. Tetapi misalkan, gimana Mas, kalau saya punya lahan itu hanya 7 meter. Kemudian setelah 7 meter itu gentong, ngembang ke belakang. Nah, kalau kasusnya seperti itu ya tidak jadi masalah. 7 meter berarti hanya untuk akses jalan. Berikutnya akan kita bikin set plan yang di dalamnya. Kan itu. Tetapi kalau dia kotak, tidak ngentong, ya minimal 15 meter itu. Kemudian berikutnya, kondisi fisik lahan. Apakah dia terasering, kemudian apakah dia datar, apakah dia sawah, dan sebagainya. Ini menjadi pedoman, menjadi dasar kita membuat set plan. 1. Kemudian yang kedua juga menjadi dasar dalam perhitungan kelayakan secara finansial. Maksudnya gimana? Nah, kalau kondisi fisik lahannya misalkan di bawah dari jalan itu turun gitu kan ya, di bawah itu turun, kemudian ke belakang datar atau malah cenderung naik ke belakang, berarti kan kita berpikir membuang airnya. Ternyata berarti kalau kondisi lahan seperti itu, membuang airnya harus ke depan. Nah, kalau ke depan tidak mungkin gitu kan, karena di tanahnya di bawah jalan. Berarti kita harus nguruk. Nah, berarti cari alternatif lain. Apakah nguruk, apakah bikin peresapan, atau syukur-syukur di kanan kiri bisa kita membuang air tidak harus ke belakang, ke kanan atau ke kiri. Yang enak adalah walaupun misalkan tanah ini di bawah jalan, tetapi semakin ke belakang, ternyata tanahnya nurun, gitu kan. Kalau tanahnya nurun, berarti kita hanya bisa membuang airnya ke depan. Nih, misalkan contoh ya, biar enak langsung saja ini. Misalkan ini contoh. Nah, misalkan ini jalan. Nah, kita dapat informasi dari Pemda bahwa GSB-nya 7 meter. Berarti ini area 7 meter ini harus kita kosongkan, tidak ada bangunan sama sekali. Kemudian misalkan ini turun dari jalan, kemudian ke belakang ini semakin turun, semakin landai. Maka ini enak kalau seperti ini, semakin turun. Berarti ditambah lagi misalkan di belakang ada sungai gitu kan. Di belakang ada sungai, ada aliran drainase. Berarti kita bisa membuat set plan membuang ke belakang. Kita cukup guruk, misalkan 12 meter satu kafling tanah ini saja. Biar cantik. Jadi dari jalan raya tetap seimbang, lebih naik dari jalan raya, tetapi setelah satu kafling agak landai turun ke belakang semakin turun. Nggak apa-apa, di trap-trap semakin turun untuk meminimalkan biaya pengurukan, yang diuruk depannya saja. Kan gitu. Yang repot adalah jika ini ke belakang semakin naik, kemudian ini dari jalan tanahnya turun. Nah, ini kan berarti terpaksa harus membuang aliran air ke depan. Kalau ke depan berarti harus
ini kalau di bawah jalan kan nggak enak, nguruk. Nah, ini akan kita pikirkan plus minusnya seperti apa. Apakah nguruk, bikin peresapan, atau seperti apa, ini akan tergantung pada tanahnya, lokasi tanahnya masing-masing. Yang jelas adalah ketika kita paham dari awal ini, berarti akan terhitung dalam visibility study kita, dalam financial business plan kita. Kalau terhitung berarti kan ya sudah aman, kita tidak mengalami kerugian. Terus juga kesalahan yang sering dalam bikin set plan adalah misalkan seperti ini ya. Ini ada jalan, gitu kan, ada jalan, kemudian ada kafling yang dihadapkan ke jalan desa atau ke jalan kabupaten. Nah, pedomannya begini, kalau Bapak Ibu ini adalah ruko atau rumah yang dihadapkan atau rumah yang bisa difungsikan untuk ruko gitu kan ya, rumah ruko gitu kan, maka ini boleh menghadap ke jalan seperti ini. Tetapi kalau ini Bapak Ibu setnya adalah rumah tinggal, bukan jalan, bukan ruko, maka set plan-nya tidak boleh dihadapkan seperti ini. Ini harus ditutup, jelek. Nah, rumahnya dihadapkan kepada jalan kafling. Gitu. Itu menurut pengalaman kami lebih menjual daripada rumah dihadapkan ke jalan raya. Karena berarti kalau dihadapkan ke jalan raya kan tidak ikut pada one gate sistem kita, keamanannya juga kurang enak, kurang nyaman. Kemudian kalau menghadap jalan raya, anak-anak bermain juga langsung ketemu jalan raya, bukan jalan kafling. Pengalaman kali kurang menjual. Kalau itu rumah kemudian dihadapkan ke jalan raya. Kecuali kalau Bapak Ibu ruko. Nah, saya perhatikan teman-teman masih seperti ini. Kadang-kadang rumah dihadapkan ke jalan raya. Mending tutup, gitu kan? Mending tutup, kemudian dihadapkan ke jalan kafling. Sekali lagi boleh seperti ini kalau difungsikan untuk ruko, untuk jualan. Itu Bapak Ibu. Kemudian juga usahakan tidak ada jalan nabrak-nabrak. Nah, kalau ini contohnya kan enak nih, ini perumahan kami di Magetan. Ini kan jalan keliling ini kan enak. Jadi mobil, sirkulasi, lalu lintas, itu enak. Tidak ada tek nabrak, itu, tek nabrak. Itu. Nah, kalau nabrak-nabrak tidak ada perputaran, itu membuat suasana tidak nyaman dan mengurangi marketable kita, mengurangi daya serap penjualan kita. Maka usahakan bikin set plan itu tidak ada jalan yang mentok-mentok, yang nabrak-nabrak. Kalau terpaksa bikin jalan yang nabrak-nabrak, itu kan saya juga ada jalan yang nabrak-nabrak karena sudah mumet, lahannya cuma kecil, nggak bisa dibikin yang tidak nabrak-nabrak, misalkan seperti ini kan, lahannya kecil, mau dibikin tengah juga daya serap efektivitasnya juga nggak bagus, terlalu banyak yang terbuang, maka terpaksa nabrak-nabrak. Nah, sebaiknya nabrak-nabrak begini maksimal itu 6-7 kafling. Gitu ya. 6 kafling lah. 6 kafling itu dikasih belokan. Itu kalau rumah Bapak Ibu menengah ke atas. Kalau rumahnya subsidi agak bawah gitu, maka 10 lah. 10 rumah itu harus ada perputaran belokan. Boleh nabrak plug gini, boleh nabrak ini, tapi harusnya di sini dibikin perputaran. Tidak dibikin perputaran boleh kalau cuma sedikit, cuma 5 gini, cuma 4 gitu. Nggak ada perputaran enggak apa-apa. Karena kalau kita paksa ada perputaran, kan terbuangnya terlalu banyak. Tetapi kalau ini sudah 6, sudah 8, ya harus ada perputarannya untuk membuat nyaman. Itu. Kemudian juga yang sering terjadi adalah, Mas, kalau tanahnya datar, kemudian luas, yo enak-enak saja kita bisa berkreasi bikin set plan semaksimal kita. Tetapi bagaimana kalau jelalah dapat kita tanah kan yang nggak membayar nih, yang kerjasama panjang nih, atau minimal tempo, atau kalaupun cash yang murah, gitu kan. Nah, biasanya tanah-tanah yang seperti itu, yang murah, kemudian bayarnya panjang, bayarnya kapan-kapan, kalau ingat, ini kan tidak secantik yang kita bayangkan. Nah, ini contoh kasus seperti ini.
Ini perumahan kami juga, ini contoh salah ini, perumahan kami juga contoh salah. Ini di sekitar kanan kiri harga pasarannya sudah 600-700 ribu per meter. Tapi kami dapat dengan harga berapa? 200 ribu per meter. Gitu kan. Dan itu pun saya bayarnya 1 tahun. DP 10%, sisanya 1 tahun. Memang ada jangka waktunya. Yang baik kan kerjasama murni atau tempo sesuai penjualan. Ini ada jangka waktunya. Nah, kenapa saya berani? Karena lebih murah banyak dari kanan kirinya satu. Kemudian yang kedua, selain lebih banyak, lebih murah adalah lokasinya cukup strategis, lokasi kafling ini. Tetapi akhirnya kita dipusingkan untuk membuat set plan. Sebelah kiri ada drainase, gitu kan ya. Sebelah kiri ada drainase ini. Drainasenya lumayan. Ini drainasenya B-nya lebar itu sekitar 4 meter, dalamnya drainase ini sekitar 3,5 sampai 4 meter juga. Maka kena sepadan drainase sekitar 3 meter. Berarti kita harus membuang ini sepadan 3 meter, sepadan sungainya. Kemudian yang bikin ngeres lagi, di belakang ini kuburan. Di belakang ini kuburan. Walaupun kuburan keluarga, bukan kuburan yang makam desa yang banyak, ini kuburan keluarga hanya sekitar 8 makamnya, 8 makam. Nah, apa yang tak maksud salah adalah ini bikin set plan salah. Karena apa? Kalau di sini kuburan, gitu kan ya, makam, maka harusnya tidak ada kafling yang nempel perbatasan langsung seperti ini. Ini contoh salah. Tidak ada perbatasan nempel dengan kuburan seperti ini. Harusnya apa? Ini makam, kuburan, ini harusnya fasum atau jalan dulu. Gitu ya, jalan dulu. Nah, baru di sini benar kalau ini di dekat drainase ada jalan. Nah, karena ini dulu tanahnya juga serba terbatas, terus diotak-atik ya mumet, akhirnya mengambil resiko yang dekat kuburan ini, ya nggak apa-apa jadi kafling, toh juga hanya pemakaman keluarga, nggak terlalu banyak. Tetapi akhirnya juga penjualannya juga agak berat. Walaupun sudah ada margin harga yang tinggi, gede, di depan saya jualan 290, di sini hanya 235 dengan spek yang sama, tetapi juga lebih laku depan semua. Gitu kan ya. Di sini juga agak berat. Walaupun sudah saya kasih musola di sini. Ini sudah benar, ada musolanya. Cuma salah, ini harusnya fasum atau jalan dulu. Itu ya, itu yang kesalahan saya, kesalahan kami dalam membuat set plan. Terus, Mas, enaknya kalau ada masjid, musola itu di tengah, di depan, atau di belakang. Kan itu. Nah, ini. Misalkan perumahan kita agak luas, 1,5 hektar nih. Biasanya teman-teman gitu kan, teman-teman bikin masjid kan di tengah nih. Saya juga kadang-kadang dulu pikiran saya masih di tengah. Tetapi kalau kita itu kan harus berpikir pada pasar, berpikir pada jualan, bikin apapun, set plan bangunan, desain bangunan, gambar rumah dan sebagainya. Orientasinya kan pasar, bukan orientasinya keindahan menurut kita, tetapi harus keindahan menurut pasar. Maka kalau depan ini kan sudah cukup ramai, sudah cukup diminati. Tengah pun juga sudah cukup diminati. Maka bikinlah sesuatu penarik, keramaian, magnet di belakang. Maka saran saya kalau bikin masjid, bikin musola, ya di belakang. Enggak apa-apa. Atau bikin taman, ya di belakang. Kalau masjidnya di tengah, berarti di belakang harus ada taman. Taman bermain. Atau dibalik. Masjidnya di belakang, di tengah juga ada taman. Intinya jangan di depan, karena di depan ini sudah laku, sudah nggak ada masjid, nggak ada penarik, nggak ada magnet juga sudah terserap, sudah laku. Maka kita harus bikin magnet di belakang. Bagaimana supaya belakang ini juga laku? Maka tempatkanlah fasum, masjid misalkan, atau taman bermain anak, atau lapangan, atau kolam, atau apapun, kolam renang gitu kan, di belakang. Gitu. Oke, kemudian salam dari sudah jalan akses ini juga harus kita perhatikan.
menuju lokasinya ini sudah berkerasan apa belum, lebarnya berapa, 5 meter, 6 meter gitu. Karena ada beberapa perbankan yang 3 meter nggak mau, harus cek dulu. Kalau belum perkerasan berarti harus ada tambah biaya, tambah kos untuk perkerasan. Berarti itu harus dimasukkan ke business plan. Terus ada beberapa contoh lagi. Nah, ini. Ini kalau ini perumahan subsidi di tempat kami, perumahan subsidi. Kalau biasanya ada hook-hook gitu ya, kalau perumahan subsidi yo tidak ada hooknya, wis mepet-mepet kabeh. Atau kalau Bapak Ibu kasih hook, ini ada beberapa yang hook, maka sertifikatnya boleh dipecah. Misalkan gini ya, rumah subsidi itu kan maksimal 90. Ya, kalau nggak salah maksimal 90, tergantung desanya. Tergantung kabupatennya, sorry. Kalau di tempat saya minimal 60, maksimal 90. Tetapi kita kan harus melogikakan kepada perbankan, misalkan kita jualan standar tipe 3366. Oke, dengan tipe 3366 harganya 150 juta. Nah, kalau tanahnya hook, tanahnya 90 atau 84, oke masih bisa secara aturan, tetapi kan nggak mungkin harganya 150. Pasti ada tambahan harga. Nah, daripada repot, tambahan harga, nggak bisa akad dan sebagainya, maka misalkan kita bikin hook yang 6 meter kali 11 ini kafling utama, maka yang 3 meter hooknya, tambahan hooknya kali 11, ini pecahan sendiri kaflingnya. Jadi ada 2 sertifikat dalam hook itu, yang satu lebar 6, yang satu lebar 3 strateginya. Maka yang 6 ini bisa diakadkan via subsidi, yang 3 ini suruh ngangsur atau bayar cash. Akhirnya mereka bisa dapat hook. Daripada digabungkan, akhirnya melebihi aturan, terlalu mahal, terlalu luas, tidak masuk akal jika dibandingkan standar. Atau yang hukuk bolehlah dijual tunai. Gitu. Nah, ini rumah subsidi akhirnya tidak hook. Maka sekali lagi berarti usahakan tidak ada notok-notok ini. Enak nih, perputarannya tidak ada notok-notok, tidak ada mentok-mentok. Kalaupun mentok hanya 3 kafling, 4 kafling yang terpaksa memang nggak bisa untuk gimana lagi kan ada tanah yang menjorok. Ini hanya 2 kafling, hanya 3 kafling. Dan masjid, rumah tahfidz saya tempatkan di belakang biar menjual yang belakang. Karena depan ini nggak usah dikasih apa-apa juga sudah laku. Oke, saya pikir begitu hanya sebagai pengantar, Bapak Ibu semua, Mas Rofi, moderator, hanya sebagai pengantar bahan diskusi kita mengenai set plan di malam hari ini. Yang jelas adalah bahwa kita harus berpedoman pada kuasa business owner dan kuasa sistem. Bahwa kita sebagai business owner adalah generalis, tidak harus terlalu detail, bisa teknik, tetapi paham, tetapi mengerti, tetapi tahu mana set plan, mana teknik yang berorientasi pasar. Teknik marketingnya begitu, SDM-nya begitu. Kita itu harus konsen kepada hal-hal legalitas, pengembangan bisnis, riset, dan pengembangan bagaimana yang lebih baik, terus juga membangun hubungan-hubungan partnership, opportunity baru. Selebihnya itu bangun sistem, tetapi tetap konsepnya dari kita, evaluasi dan controlling. Saya kira itu Mas Rofi, terima kasih, kita lanjutkan dalam sesi diskusi. Alhamdulillah, terima kasih Pak Bedit atas pemaparan sharing-sharingnya Pak Bedit. Ini berarti kita sebagai business owner harus tahu semuanya, namun secara konsep ya Pak ya. Ya. Nanti secara eksekusi biar tim sebagai kerjasama kita, supaya kita nggak mumet juga kalau kerjain sendiri semua Pak. Iya. Ini alhamdulillah sudah ada pertanyaan Pak. Yang pertama dari Pak Fajar Wisbono. Saya buka dulu. Fajar. Kita sampai jam berapa Mas Rofi? Insya Allah mentoknya jam 10 Pak. Oke. Pak Fajar Wisbono, apa bisa dinyalakan mic-nya? Oh, alhamdulillah sudah Pak. Sudah nyala, bisa langsung ngomong Pak.
Oh, masalah mic. Oke, jadi langsung saya sampaikan pertanyaannya ya, Pak. Boleh. Ini dari Mas Pak Fajar Wisbono, apakah kalau set plan itu harus mengikuti Feng Shui tertentu? Kita mungkin nggak percaya, tetapi calon pembeli mungkin menganggap penting hal seperti itu. Terima kasih, Mas. Ya, memang dalam bikin set plan kita harus berorientasi pasar. Tetapi berorientasi pasar juga, mohon maaf nih kalau saya juga tidak boleh berbenturan dengan akidah. Gitu ya. Akidah tetap nomor 1, pasar baru nomor 2. Ya, maka kalau Feng Shui misalkan nggak terlalu percaya yang aneh-aneh terus dan sebagainya, boleh dipertimbangkan asal tidak berbenturan dengan akidah. Misalkan apa? Misalkan jalan yang ngantem ke apa itu namanya? Totokan itu ya. Oh, pertelon. Pertelon itu ya. Tusuk sate. Tusuk sate, yes. Tusuk sate. Ini menurut Feng Shui kan nggak enak gitu ya. Ya, Tetapi memang dilogikakan juga nggak enak. Dilogikakan ya, nggak enak kenapa? Karena ada sinar, misalkan ada mobil gitu kan, ya, malam-malam pulang, mobil habis maghrib. Itu kan sinar langsung kena ke rumah kita. Set, kan nggak enak nih, selorot gitu kan. Atau mungkin mobil terlalu kenceng, bisa akibat nabrak dan sebagainya. Oke, itu boleh kita anut, tetapi kepercayaan kita ke arah logika seperti itu, bukan ke arah yang aneh-aneh gitu loh. Maka sekali lagi ini tergantung kasusnya, tetapi pedomannya adalah asal tidak berbenturan dengan akidah, ya jalankan karena itu marketnya bagaimana. Gitu. Sekali lagi berarti akidah, yang kedua baru market. Jadi kalau Semoga membantu. Yang itu Pak, yang kan 1, 2, 3, 3A, 5 itu gimana Pak? Apa itu? Mana? Kan biasanya Feng Shui kan angka 4 kan angka sial, angka 4, angka 13 itu. Enggak. Kalau saya itu sudah ke akidah menurut saya. Oh, Maksud saya sudah enggak ada yakin. angka 13 itu kan. Ya saya enggak memperhatikan itu. Ya tetap aja ada kafling 13, ada kafling apa. Ya, biasanya nomor 4 kan diganti 3A gitu. Tusuk sate saja saya yang biasanya tak hindari supaya enggak tusuk sate gimana gitu ya. Tapi kalau angka-angka saya pikir enggak ngaruh lah gitu. Padahal 4 itu sunnah ya Pak ya. Ya silahkan bagi yang berkeyakinan lain ya, tetapi ini kan karena saya ya. Silahkan. Ini ya bagaimana? Ya alhamdulillah kata Mas Fajar sip suwun nggih Mas. Ini yang kedua dari Pak Zulkarnain. Insyaallah Pak Zulkarnain bisa diskusi. Siap. Dari Nunuan. Nah. Monggo Pak Zulkarnain. Iya, terima kasih. Okay. Assalamualaikum Pak Bedit. Waalaikumsalam Pak Zulkarnain. Iya. Iya, ada yang saya tanyakan nih. Apakah setiap kita membuat main gate itu harus lengkap pada kapura, pos jaga, dan taman? Nah, mungkin kalau memang tidak harus, ya kita akan menyelesaikan kondisi lapangan tentunya kan. Ya. Mohon penjelasannya Pak Bedit. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke. Sekali lagi pedomannya adalah berorientasi pasar. Nah, berarti apa? Kita mau bermain di segmen mana perumahan kita. Nah, kalau kita menengah ke atas, memang mau jualan mahal, berarti semuanya harus ada. Harus ada gapuro yang bagus, harus ada pos sapam yang luas, yang enak, juga pos jaga dan sebagainya. Tapi kalau bermain di segmen bawah, kita mau menekan kos, kalau mohon maaf, kalau segmen bawah itu kan yang penting tinggal di rumah, gitu kan, ada rumahnya, mungkin lokasi yang penting rapi, bangunannya bagus, tetapi untuk seni, untuk estetika kan yang normal-normal saja kan nggak masalah. Yang penting ngerjainnya kuat, bagus gitu. Maka kalau mungkin bisa direduksi, cukup pos sapam aja. Gapuranya nggak usah terlalu bagus-bagus. Tulisannya juga ya yang penting layak gitu, Pak. Berarti apa? Tergantung di segmen mana Bapak main. Siap. Satu lagi boleh ya, Pak Bedit? Satu lagi, dalam satu blok itu kalau perumahan komersial itu idealnya berapa coupling isinya? Kalau dia istilahnya bersingkuran ya.
Ya, Nah, itu tidak ada pedoman resmi, Pak. Karena itu tergantung luas tanah kita. Nah, luas tanah kita misalkan seperti ini ya. Luas kafling kita. Oke, ini aja. Nah, ini dalam satu blok ada 1, 2, 3, 13 ya. Ada 13. Karena kita menyesuaikan enaknya bagaimana supaya efektif. Artinya jalan ini juga nggak nabrak-nabrak. Terus koefisien yang efektif juga sebesar mungkin. Jadi pedomannya bukan berapa per blok, tetapi berapa blok maksimal agar jalan saya enak. Gitu. Seperti yang saya bilangkan tadi. Kalau dia nabrak-nabrak seperti ini, berarti dia maksimal harusnya kalau rumah menengah ke atas, 6 sudah harus ada putaran. Tapi kalau bermain di bawah, mungkin 10-12 baru putaran, enggak apa-apa. Itu, Pak. Itu akan tergantung dengan tanah kita, bentuk market lahan. kita, mau di segmen mana, dan sebagainya. Tidak ada aturan resmi itu, Pak. Berapa? Oke, siap. Ya, makasih Pak Bede. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Zulkarnain atas pertanyaannya. Sama-sama. Ini alhamdulillah ada yang pertanyaan lagi ya dari Mas Gusti Rizal, Bandung. Gusti Rizal. Mas Gusti, monggo. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mas Bedi. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih nih. Saya mau tanya kalau posisi tanahnya tuh dapat 2 sisi muka, jadi kayak di perempatan. Nah, kayak mungkin jadi posisi tanahnya tuh bisa dari depan sama sebelah satunya lagi, jadi kayak posisi di hook. Itu apakah buatnya kalau tertutup semua kan di jalan, 2 sisi jalan gitu loh, Mas Bedi, itu gimana ya kira-kira, apakah kaplingan tanahnya tuh bisa menghadap ke jalan semua kan yang di sisi jalan, atau dibuat one gate-nya seperti apa itu ya kira-kira? Pernah ada itu enggak Mas Bedi kejadian yang tanah dapat 2 sisi muka jalan itu? Terima kasih. Ya. Kalau dibikin rumah, artinya bukan ruko, Mas ya. Rumah bukan ruko. Ya satu jalan saja, Ya, Mas. rumah. Diambil 2 jalan itu, mana yang lebih ramai. Pasti itu kan akan kelihatan. Apakah sisi kiri yang lebih ramai atau depan sini yang lebih ramai kan itu. Maka jalan yang ramai itulah yang diambil jadi akses. Yang lain ditutup saja. Gitu, Mas. Karena kalau dibikin rumah lebih nyaman begitu. Orang lebih senang ngadep ke kafling jalan. Nah, kecuali kalau kita main kaflingan, Mas. Kecuali kalau kita main kaflingan. Ini beda loh ya. Kaflingan yang 10 unit dengan kawasan loh yang saya maksud loh ya. Kalau kawasan 1 hektar berarti tutup. Tapi kalau kaflingan misalkan 20, 10 unit ya mau ditutup gimana lagi ya sudah. Tinggal mecah-mecah ya, tinggal bagi-bagi. Itu, Mas. Oh, siap. Oke. Berarti nanti harus perlu dipelajari lebih lanjut lagi nanti. Makasih banyak Mas Bedi. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Mas Gusti atas pertanyaannya. Sekarang kita pindah ke Pak Fata dari Banjarbaru. Ya, Pak Fata, mic sudah saya nyalakan. Terima kasih. Oke. Ya Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau saya ini kan ada opportunity, lahannya itu agak rawa, Mas. Jadi kalau jalannya itu mungkin di pinggir selokan, terus kemudian agak turun. Nah, di situ ada genangan mungkin sekitar 50 cm. Nah, terus untuk pengelolaan lahannya itu kemarin saya ada alternatif. Yang pertama kan uruk, terus mungkin digali kolam, ya sekalian kesannya itu untuk fasum, padahal kan tanahnya itu dibuat untuk kolam. Terus ada alternatif lain nggak Mas kira-kira Mas? Itu aja Mas. Oh, kalau di Banjarbaru itu biasanya malah model tiang pancang itu Mas, kalau di Kalimantan kan? Ada yang model gitu nggak? Ada, cuma kebetulan kita nggak pakai yang itu Mas. Pondasi masih bisa untuk di lokasi itu. Cuma memang karena airnya itu nggak ngalir dengan bagus, akhirnya lokasi itu agak terendam gitu loh.
Tapi kering, bisa aja dikeringkan itu. Artinya kalau dia diuruk, air bisa ngalir. Ya kalau diuruk kosnya itu Mas yang agak tinggi. Maksud saya ada nggak alternatif yang sekiranya bisa, kan saya rencana mau buat kolam besar lah, nanti vasumnya itu saya jadikan kolam, padahal kolamnya itu tanahnya saya ambil buat Nguruk itu. diuruk gitu loh. Ya itu udah oke Mas, sudah baik. Artinya kan meminimalkan supaya tanah uruknya tidak ngambil dari luar kan gitu. Sekalian buat kolam yang di dalam itu. Saya pikir sudah oke. Kan kalau di daerah jenengan Kalimantan kan alternatifnya apakah tiang panjang atau itu gitu. Iya. Jenengan uruk yang Mas lakukan itu. Sudah oke sih, sudah maksimal itu. Saya di Samarinda dengan teman-teman juga dengan Pak Eka dan sebagainya juga begitu. Artinya malah kita bikin sungai membelah kawasan. Nah, sungai itu yang kita ambil buat nguruk. Karena kalau nggak ada sungai, airnya bingung mau dibuang kemana. Maka di tengah kawasan itu digawi sungai. Sungai lebar 3 meter, dalamnya 3 meter. Nah, itu dikeruk, diambil buat nguruk kanan kirinya. Nah, air dimasukkan ke sungai situ semua. Bisa keluar lokasi perumahan gitu, Mas. Sama kalau Mas kan kolam. Nah, ini kalau kami sungai. Iya, siap. Sudah jelas, alhamdulillah ya. Terima kasih Pak Fattah atas pertanyaannya. Sekarang ada Bu Evi dari Pekanbaru. Silakan. Monggo Bu Evi. Ya, tadi kan ini ya rumah yang menghadap ke jalan. Kebetulan kalau udah terlanjur misalnya dibangun ada rumah yang bagian depannya itu ngadap ke jalan, itu strategi jualnya gimana? Soalnya kayaknya susah deh lakunya. Oke. Ya berarti harus pinter-pinter edukasi bahwa ada keyakinan lain loh yang sebenarnya itu nggak ngaruh gitu. Berarti kita harus cari target orang-orang yang tidak percaya pada Feng Shui itu. Gitu kan? Tidak percaya pada Feng Shui itu. Sebenarnya kenapa rumah tidak laku? Itu kan berarti tidak sesuai target marketnya. Berarti di dunia ini selalu ada orang yang percaya dan selalu ada orang yang tidak. Nah, cari orang yang tidak. Itu. Pertama itu. Kemudian yang kedua, tentu ada perlakuan-perlakuan pada kaflingnya. Misalkan rumahnya ada kere, diwai kere. Itu Bu, ini kalau ada mobil sinar mobil sudah nggak masuk kok gitu. Atau ada pohon yang tinggi ngalai kan. Biasanya kalau kita developer irit-irit dikasih pohon di depan rumah yang kecil masih 1 meter gitu kan, irit gitu. Nah, ini karena kafling khusus kasihan pohon yang agak tinggi udah langsung 3 meter gitu, langsung 4 meter. Jadi tersamarkan, sudah rindang, sudah enak. Terus kasih kere itu bahasa Indonesianya opo ya? Kayak nyaman bambu buat nutup, nggak panas gitu loh. Gitu. Terus sekali lagi cari target, selalu ada kok target pasar yang tidak percaya hal-hal seperti itu. Dan mungkin ada gimmick-gimmick marketing, tetapi tidak mengesankan bahwa kita obral di situ. Misalkan, berarti jangan bicara diskon, jangan bicara potongan harga, karena kalau diskon potongan harga kesannya obral. Lebih elegan sebenarnya sama kayak diskon, misalkan subsidi DP. Misalkan DP harganya misalkan 400 juta. Nah, DP 20% berarti 80 juta. Kita mau diskon dia 30 juta gitu kan. Ya sudah, jangan bicara diskon, subsidi DP 30 juta. Sebenarnya sama aja, tetapi komunikasinya lebih enak. Atau tadi gimmick-gimmick misalkan hadiah atau apa, tetapi tidak terkesan membanting harga gitu, Bu. Kalau disimpulkan berarti targetnya harus pas, cari orang yang tidak percaya. Kedua, ada perlakuan pada rumahnya, pohon besar dan sebagainya. Kemudian pikirkan gimmick marketingnya. Gimana Bu Evi? Apakah sudah jelas?
Oh, oke. Itu Sudah kemarin membantu. udah ini apa namanya? Udah bawa konsumen tuh nggak jadi aja. Iya, saya juga ngerasain kok, Bu. Bukan berarti saya ngomong nggak ngerasain pusingnya. Itu Tapi enggak, pelakuannya ya. Tapi alhamdulillah terjual saya. Punya saya terjual. Dengan saya cara-cara seperti itu terjual. saya pernah ngejual rumah tusuk sate pernah, tapi yang ini yang tepi jalannya belum pernah. Menurut saya itu bagus lokasinya karena kan di tepi jalan aspal gitu. Ternyata beda rupanya. Kayaknya penasaran. Belum ketemu orang yang pas saja, Bu. Akan ada orang yang tidak percaya hal-hal begitu, Pak. Oh, oke. Terus Oke, susah Pak. aja. Satu lagi tanya, kalau apa namanya nih? Kalau kami di Riau kan ini ya tanahnya tidak ini ya, apa namanya? Tanah rawa atau gambut gitu. Itu kan ditimbun ya. Itu idealnya berapa lama itu kalau penimbunan itu? Soalnya saya perhatikan, saya pernah dimintain tolong orang ini kan jual itu rumahnya termasuk kawasan mewah, itu harga di atas 1 M. Rumahnya retak baru berapa tahun gitu. Itu apakah pengaruh lamanya apa tanah ya itu atau gimana? Nah, sebaiknya gini, Bu. Tanah yang lembek, misalkan rawa atau sawah, itu dilihat apakah yang lembek itu misalkan 20 cm atau 30 cm. Maka 30 cm itu harus dikeruk, dibuang keluar. Tidak boleh langsung diuruk. Yang lembek ini diambil, buang keluar, diganti urukan yang bagus. Kemudian pemadatannya berlapis. Jadi misalkan urukannya yang kita ambil 30 cm, kita ambil keluar. Kemudian nguruknya kita 50. Untuk kembalikan 30 plus 20 biar agak tinggi sedikit. Maka diuruk dulu 25, kemudian dipadatkan, kemudian baru diuruk lagi, dipadatkan. Jadi berlapis. Jangan langsung 50 kandel dipadatkan. Atau jangan-jangan malah nggak dipadatkan, asal diuruk lagi. Nah, itu repotnya itu. Itu, Bu. Jadi berarti lama waktu ininya mendiam kayaknya itu ada pengaruh nggak? Pengaruh juga, tetapi lebih penting perlakuannya. Karena waktu ini kadang-kadang kita terkejar cash flow ya. Iya. Nggak bisa untuk cepat, nggak bisa untuk lama-lama. Kalau bicara ideal ya tentu saja 1 kali musim hujan lah, setengah tahun baru didirikan bangunan. Itu ideal. Tapi kalau terkejar cash flow kan berarti pintar-pintar memperlakukan. Nah, memperlakukannya gimana? Yang lembek dibuang, kemudian pemadatannya berlapis. Oke, makasih Pak Bedit. Oke. Terima kasih Bu Evi atas pertanyaannya. Ini dari sudah sekarang Pak Rianto. Alhamdulillah, ini Pak Bedit mohon maaf untuk share screen-nya bisa di stop dulu soalnya Pak Rianto ngirim gambar. Oh boleh, oke. Oke, bismillah. Ini Pak Rianto saya buka dulu. Pak Rianto. Ya, Pak Rianto, mic sudah saya buka. Gambar akan saya tampilkan dahulu. Ya, assalamualaikum Pak Haji Bedit. Wah, amin. Wah. Waalaikumsalam. Belum Haji, Pak. Iya. Iya. Saling mendoakan kebaikan, Pak. Minimal yang balik. Wah, amin, Pak. Iya. Ya itu mohon reviewnya, Pak. Itu untuk set plan project saya. Ini kan hadap jalan desa ya, Pak. Depannya lapangan pas itu, lapangan olahraga. Nah, itu untuk set plan seperti itu mohon saran reviewnya, Pak. Oke, ya. Sebenarnya ini yang nggak enak kan nabrak-nabrak ini ya. Tetapi ini mau dibikin melingkar gitu kan juga susah ya. Karena ini berapa sih Pak ini lebar mukanya Pak? 46 Pak. 46. Ya mau dibikin jalan 2 gitu juga nggak efektif ya. Jadi malah nggak efektif ya. Iya. Misalkan ini kan jalan masuknya cuma 1. Iya. Misalkan dibikin jalan 2 gini, tetap malah nggak efektif ya, nggak bisa ya? Bisa sebenarnya, bisa. Sebenarnya bisa Pak. Kalau misalkan dibikin 2, cuman ini kan kita bikin biar kesannya itu eksklusif gitu loh Pak, nggak terlalu ramai gitu loh Pak. Kalau menurut saya lebih enak 2, nggak pengaruh ramenya karena sirkulasi lalu lintasnya enak Pak.
Susulan lantai. Nah, kalau ini kan natap-natap itu, brek gitu. Di rumah-rumah di Itu sini kan 5 itu, Pak. Gimana, apa? Pak, itu, Pak? 55 per Masih ideal 55. nggak itu natap-natapnya itu? Sebenarnya Kan ya 5. makanya ini 5. masih Yang, Pak. ditoleransi. Nggak apa-apa, wong ini cuma 5 kafling, nggak apa-apa. Ya. Tetapi kalau bisa di jalan 2, kenapa nggak jalan 2 gitu kan? Oke, gitu. Maksud saya gitu. Tetapi kalaupun misalkan dibikin jalan 2, ternyata kaflingnya tidak terlalu efektif, masih efektif ini hasilnya kafling, maka ini pun tidak masalah karena ke natapnya juga nggak terlalu banyak kan, cuma 5 kafling. Iya, Gitu. iya. Oke sih, ini udah oke. Tinggal ini aja, Pak. Ini apakah ini ada GSB-nya nggak? Ini terlalu mepet banget. Secara gambar saya nggak tahu realnya ya. Yang depan ini loh, Pak. Ini sudah yang diundurkan apa garis belum? maten jalan itu ya, Pak ya? Iya. Itu Pak, jalan kampung, Pak. Kan kebijakan seperti yang Jana sampaikan tadi, kebijakan Iya, desa gitu. Kalau jalan kampung kebijakan dan kadang-kadang malah nggak ada sepadannya ya. Ya, nggak ada. Tapi lebih baik kalau menurut saya diundurkan, Pak. Diundurkan biar nyaman juga kaflingnya, biar enak. Area sirkulasi di sini kan akan ramai. Sudah kita undurkan, Pak. Untuk salurannya kan kita 1 meter untuk salurannya aja. Oke, yang penting udah mundur sedikit ya. Terus Pak. Iya, sudah mundur. Sudah, terus ini Pak. Ini ruko apa rumah yang ada ke jalan ini? Yang depan itu mau rencana ruko, Pak. Itu karena kan ada jalan utama, Pak. Kalau ruko oke, ngadep ke jalan oke, monggo silakan. Tinggal ini aja, masjid ini, taman bermain dan sebagainya kok menurut saya ditaruh sini toh, biar sini rame, yang belakang sini. Ini loh, yang totokan ini loh. Ya. Totokan ini kan tadi kata tusuk sate kan nggak terlalu suka. Ini totokan sini, ini dibikin masjidnya di sini. Oh, gitu ya. Biar biasanya kan kita naruh masjid biasanya di tengah ya, Pak ya. Ini maksudnya kita taruh di depan itu biar yang jamaah luar itu kadang bisa masuk juga gitu loh, Pak. Memberikan akses. Berapa kafling tuh ini? Berapa rumah ya ini? 66, Pak. Oh, kalau 66 sebenarnya udah banyak, Mas. Kadang-kadang gini. Ini harga berapa rumahnya? Itu kita basicnya kan kapling, Pak, jual kapling. Oke. Cuman kita juga membuka peluang untuk unit rumah gitu. Kita rumah 2 lantai itu harga dari mulai 233. Oh, murah banget. Di mana ini? Itu kayak semacam konsep rumah panggung itu loh, Pak. Oh. Jadi konsepnya kita memang brandnya rumah 2 lantai, tapi sebenarnya rumah 2 lantai sederhana. Jadi rumah panggung gitu loh. Ya. Jadi intinya gini, Pak. Di belakang itu harus ada magnet yang membuat orang menarik. Maka fasum itu menurut saya harus ada di sini, harus ada. Kalau di belakang ya, Pak ya. Pertimbangan Bapak masjid ini untuk sharing dengan lingkungan, maka minimal gedung olahraganya ini dipindah ke sini. Oh iya. Karena jualan kafling ya, kalau rumah eksklusif itu harusnya tidak boleh bercampur dengan warga karena orang akan lebih senang kalau dia eksklusif. Iya. Kalau kafling sih oke, ditoleran enggak apa-apa. Masjidnya di sini, tapi gedungnya ini pindah ke sini coba. Pindah ke belakang ya, Pak ya, berarti ya, lebih ideal ya. Ya. Oke sih, selain itu oke udah. Baik, Pak. Oke, bagaimana Pak Rianto? Udah jelas? Ya, alhamdulillah, terima kasih untuk Pak Haji. Ini jadi kita biasanya mengkapling, tapi kita juga istilahnya untuk konsumen yang menginginkan unit ya memang kita layani juga. Jadi walaupun kapling tapi kan kita kasih standar fasos-fasumnya standar perumahan gitu loh, Pak. Saran saya Pak, pindah saja nih masjid sama gedung ini di A16 sama 72, ini jadikan ruko udah. Oh, 16 sama 7 ini, yang 16 ini ya? A16 ya? Tergantung kebutuhannya wis, masjidnya mau berapa. Ini kan bisa diambil 2 ini untuk masjid sama serbaguna, gedung itu. Iya. Terus ini hadapkan ke jalan buat ruko enggak apa-apa. Justru malah masjidnya dipindah ya, Pak ya? Iya, biar ramai belakang. Iya. Biar menarik belakang. Iya, Pak. Baik. Jadi terima kasih Pak Haji untuk review dan masukannya.
Amin. Kembali Pak Ji. Amin. J. Ya, terima kasih Pak Rianto atas pertanyaannya. Sekarang pertanyaan, insya Allah karena belum ada kiriman pertanyaan lagi, insya Allah ini pertanyaan terakhir Pak Widit dari Pak Arpa Tonis. Ya, monggo Pak Arpa Tonis, sudah saya nyalakan mic-nya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hebat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Arbatonis. Enggak ada rencana kabling Pak, cuman paling 6 unit. Oke. Itu untuk lebar jalan sama salurannya idealnya berapa meter, Pak? 6 Pak kalau menurut saya. 6, nanti salurannya setengah meter, jalannya tinggal 5,5 itu. Saluran setengah meter. Setengah meter. Jalan? Setengah meter kan kanan kiri. Kemudian jalannya 5, jadi 6 komplitnya. Oh, berarti 6 sama saluran ya? Yes, iya. Oke. Ya itu aja, cuma ada 6 kabling, rencana ada 6 kabling itu aja. 6 kabling 3 berhadapan gitu tadi. Iya. Oke, ya. Itu aja Pak, 6 terus setengah untuk saluran, nanti jalannya 5 efektifnya. Oh, berarti 6 sama saluran ya? Yes. Oke deh, terima kasih Pak Hebat, itu aja. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah Pak Widit, kita sudah di penghujung acara karena sudah belum ada yang bertanya. Insya Allah kalau misalkan ada pertanyaan bisa saya sampaikan langsung. Dan insya Allah kepada saudara-saudara, rekaman ini akan kita bagikan kepada yang sudah berkontribusi ke pesantren properti tentunya. Bagi yang belum berkontribusi bisa langsung menghubungi saya selaku admin Rofianto agar kita bisa dapat ilmunya Pak Bedi juga. Pak Bedi juga bisa menebar kebaikan lah insya Allah. Amin. Ya. Dan tadi saya yang dapat ilham misalnya. Saya baru kepikiran tadi Pak Bedi sharing itu tentang bagaimana merubah tanah yang rawa. Kan biasanya orang-orang kan kayak sawah, rawa itu kan langsung ditimbun langsung ya Pak ya. Jadi sehingga tanahnya bisa turun, hingga berarti memang harus diangkat dulu ya Pak untuk tanah lumpur-lumpurnya. Lumpurnya buang dulu, ya. Lumpurnya buang dulu, baru diuruk secara bertahap biar mengendap. Oke. Ya, terima kasih Pak Bedit atas ilmunya yang sudah dibagikan kepada kita semua. Alhamdulillah tadi di YouTube juga saya share juga, tapi saya kurang tahu view-nya berapa Pak. Siap. Ya, insya Allah semoga ilmu yang kita dapatkan dari Pak Bedit bisa bermanfaat dan berkah untuk kita semua sebagai pejuang dakwah ekonomi. Insya Allah. Ya, saya ucapkan lagi kepada Pak Bedit terima kasih atas ilmunya, dan mungkin mari kita tutup perjumpaan ini Pak Bedit dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada semua. Saya Rofianto undur diri. Apabila ada kesalahan dalam pembawaan atau kesalahan dalam lainnya, mohon dimaafkan karena salah itu dari saya sendiri dan kebenaran adalah ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.